Pada awal perkuliahan mata kuliah teori bilangan ini, kita akan membahas sedikit mengenai pengantar mata kuliah teori bilangan. Saya ucapkan selamat datang di kelas teori bilangan ya. Di teori bilangan ini saya anggap sebagai salah satu kursus di dalam bidang ilmu pendidikan matematika. Apa sih Pak yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah teori bilangan ini? Nah, kita mulai dari mendefinisikan teori bilangan. Nah, salah satu cabang dari ilmu matematika adalah teori bilangan. Sebenarnya ada 7 pokok cabang dari ilmu pengetahuan matematika itu. Nah, salah satu dari 7 pokok cabang ilmu pengetahuan matematika ini adalah tentang teori bilangan. Teori bilangan dapat kita lihat di dalam suatu kamus istilah matematika atau dalam bahasa Inggris adalah Dictionary of Mathematical Terms yang ditulis oleh Downing tahun 2008. Number theory is the study of properties of the natural numbers. One aspect of numbers theory focus on prime numbers. Jadi teori bilangan adalah studi atau pembelajaran mengenai sifat-sifat dari bilangan asli. Nah, loh Pak, bilangan asli itu sendiri kan hanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi mengapa itu kok berdiri sendiri, Pak? Nah, ya kan? Padahal kalau kita lihat, lingkupnya kecil, Pak. Bahkan di sana dijelaskan bahwa salah satu aspek dari fokus teori bilangan ini adalah bilangan prima. Nah, contoh apa aplikasi dari bilangan prima ini? Ada yang tahu? Bisa digunakan untuk mencari KPK, bisa digunakan untuk mencari FPB. Begitu kan? Halo? Oke. Nah, disitulah kita ke depan akan fokus pada bilangan asli. Terutama fokus pada bilangan prima. Oke. Nah, pembelajaran pada teori bilangan sendiri dalam suatu buku tentang elementary teori bilangan dijelaskan bahwa ketika kita mempelajari tentang hal-hal atau sifat-sifat yang berkaitan dengan bilangan asli, khususnya pada bilangan prima, maka kita fokuskan pada metode dari teori bilangan itu. Nah, contohnya Pak, contohnya begini. Adik-adik mahasiswa tentu sudah mempelajari tentang KPK dan FPB. Nah, kelipatan persekutuan terkecil, kira-kira ada berapa cara di dalam mencari KPK? Dari katakanlah kita punya dua bilangan A dan B, kemudian tentukan KPK dari A dan B. Nah, selama ini kira-kira ada berapa cara? Ada yang tahu? 2, Pak. Pak, apa saja cara itu? Yang pertama, Pakai faktorisasi sama cara pagar. pagar. Cara pagar itu maksudnya kan yang pakai garis-garis itu ya? Garis ke bawah. Oke, selain itu apa? Ada lagi? Nah, dalam mencari FPB dan KPK, kita bisa menggunakan cara pertama yang kita pelajari pada anak-anak SD, yaitu cara dengan mencari faktorisasi bilangan prima. Kan begitu ya? Kemudian cara faktorisasi bilangan prima itu dikembangkan lagi dengan cara bersusun.
atau pakai pagar tadi. Sebenarnya itu adalah hasil pengembangan dari bilangan primal. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan apa? Dengan mencari kelipatan bilangan itu. Katakanlah kita KPK dari 2 dan 3, berarti 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Kemudian 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. Nah, berarti kalau kita berbicara KPK, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6. Ya kan? Karena 6 adalah dihasilkan dari kelipatan 2 dan kelipatan 3 yang sama, persekutuan sama. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, kita bisa juga menggunakan yaitu persamaan Diopantin, yaitu AX plus BY sama dengan C. Itu juga bisa digunakan. Kemudian ada lagi cara yang kelima yang biasanya disebut dengan teori Euler. Nah, itulah bagaimana kita mempelajari teori bilangan ini di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan asli. Ya. Nah, secara pembagian dari materi, teori bilangan terbagi menjadi 4. Ada elementary number theory, ada algebraic number theory, analytic number theory, dan geometric number theory. Elementary number theory ini biasanya teori-teori bilangan yang dibelajarkan pada jenjang sekolah dasar atau dasar-dasar dari teori bilangan. Nah, sedangkan kalau algebraic number theory ini adalah suatu bilangan yang disajikan dalam bentuk aljabar. Nah, jadi kita contohnya tadi persamaan Diopantin. Persamaan Diopantin ini merupakan bagian dari teori bilangan. Kemudian ada nanti bentuk modulo. Terus ada yang ketiga yaitu analytic number theory, yaitu menganalisis teori bilangan ini lebih lanjut. Kemudian geometric number theory ini adalah berkaitan dengan teori bilangan pada geometri. Nah, jadi teori bilangan juga bisa dikaitkan dengan geometri. Begitu ya. Mengapa Pak demikian? Nah, pada masa dulu ilmu geometri ini pertama kali dimunculkan oleh Euclid. Nah, adik-adik mahasiswa sudah mempelajari tentang geometri Euclid. Geometri Euclid yang dimunculkan pertama kali itu tidak didasarkan pada perhitungan, tetapi didasarkan pada gambar saja. Jadi, Euclid pada saat itu menggambar, melakukan gambar di kertas, gambar begitu. Dari hasil gambaran-gambaran yang dilakukan, maka yang muncul dalam teori itu adalah bagaimana cara menggambar segitiga sama sisi tanpa menggunakan ukuran. Nah, itu masuk di dalam geometri Euclid. Bagaimana menggambar persegi. Nah, bagaimana menggambar persegi tanpa menggunakan ukuran yang harus sama keempat sisinya dan sudutnya harus 90 derajat. Maka itu dipelajari di geometri Euclid yang ditemukan oleh Euclid. Nah, kemudian geometri Euclid ini dikembangkan oleh penemu berikutnya yang bernama René Descartes. Ya, siapa René Descartes itu? Penemu dari bidang Cartesius. Sehingga ilmu geometri ini kemudian dimasukkan ke dalam bidang Cartesius sehingga menjadi geometri analitis atau geometri analitik. Jadi yang sebelumnya itu namanya adalah geometri Euclid, kemudian dikembangkan oleh René Descartes menjadi geometri analitik, yaitu geometri yang sudah memiliki ukuran-ukuran dalam bidang Cartesius. Nah, geometri-geometri yang sudah memiliki ukuran-ukuran dalam bidang Cartesius ini tentu akan melibatkan yang namanya bilangan. Nah, disitulah teori bilangan itu bisa berperan dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan matematika yang termasuk di dalamnya adalah geometri. Nah, muncullah yang namanya istilah yaitu geometri number theory. Nah, dari keempat ini kita masih fokus pada elementary number theory. Nah, jadi kita fokusnya pada teori bilangan yang merupakan dasar-dasar dari teori bilangan ini. Itu ya fokus kita.
Kalau untuk geometri, analitik, aljabar, ada sedikit nanti membahas mengenai aljabar. Ada. Untuk geometri dan analitik ini adalah kelanjutan dari teori bilangan. Nah, capaian pembelajaran kita sesuai dengan definisi teori bilangan, yaitu kita bisa memahami sifat bilangan asli atau bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Kemudian menerapkan konsep teori bilangan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan teori bilangan. Dan yang keempat, mengevaluasi teorema-teorema tentang teori bilangan. Jadi capaian pembelajaran kita sudah memenuhi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nanti diharapkan juga akan tercapai kemampuan yang paling tinggi di dalam taksonomi Bloom, yaitu meng-create atau mencipta. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran itu, maka materi-materi teori bilangan yang akan kita pelajari pada mata kuliah teori bilangan ini, yang pertama adalah bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Jadi, nanti seperti apa sifat-sifat dari bilangan bulat itu akan kita pelajari. Yang kedua adalah aritmetika modular. Nah, ada yang tahu apa aritmetika modular ini? Oke. Aritmetika modular ini merupakan ilmu pengetahuan bagian dari teori bilangan yang pertama kali muncul itu namanya bukan aritmetika modular, tetapi namanya pada saat itu berupa aritmetika jam. Ya. Nah, kok bisa Pak dinamakan aritmetika jam? Karena di dalam melakukan perhitungan, aritmetika kan ilmu yang mempelajari tentang perhitungan kan. Sehingga aritmetika jam berarti ilmu perhitungan yang berkaitan dengan jam atau waktu. Contohnya, sekarang pukul 7. 10 jam yang akan datang pukul berapa? Ya, kenapa tidak pukul berapa? 17 begitu. 17 tidak ada di dalam aritmetika jam, sehingga kita mengatakan pukul 5 sore. Oke. Loh Pak, kan 24 jam itu 24 jam itu maksudnya kalau di dalam aritmetika jam itu kan hanya ada angka 1 sampai 12. Kalau pukul 24 jam berarti pukul 13 katakanlah, berarti itu artinya pukul 1 siang. Ya. Nah, kalau pukul 1 pagi 1. Nah, tetapi ketika kita berbicara aritmetika jam, maka angka yang ada di sana hanya 12. Sehingga kalau sekarang pukul 7, 10 jam yang akan datang pukul 17 tidak ada. Yang ada adalah pukul 5 sore. Oh, 12 ya. 12, 14, 15, 16, 17 ya. 17 kan pukul 5 sore. Itulah yang disebut sebagai aritmetika jam. Nah, kemudian dari aritmetika jam tadi dikembangkan. Jadi tidak hanya berbasis bilangan 1 sampai 12, tapi kita bisa mengembangkan baik itu di atasnya maupun di bawahnya. Contoh aritmetika empatan. Berarti kalau kita berbicara aritmetika empatan, kita punya 3 ditambah 5, atau 3 ditambah 9 sama dengan 12. Berarti dia berapa hasilnya? 3 tambah 9. Kalau kita berbicara di dalam aritmetika empatan, berapa? 12 kan? Tapi 12 tidak ada di dalam aritmetika empatan. Sehingga harus dibagi 4. 12 bagi 4 sisa 0. Nah, atau 12 bagi 4 sisa 4. Sehingga ketika kita berbicara tentang 9 ditambah 3, berarti itu hasilnya adalah 4. Karena aritmetika empatan adalah bilangan yang digunakan adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, itulah yang dikembangkan ke dalam disebut sebagai aritmetika modular, yaitu pembagian bersisa. Nah, kayak tadi jam 17 dibagi 12 berapa? 1 sisa 5, sehingga jam 5. Sama seperti 12 bagi 4, yaitu sebenarnya hasilnya adalah 3, sisa 0. Karena 0 itu tidak ada di dalam aritmetika empatan,
Yaitu di mana aritmetika 4 adalah 1 sampai 4, berarti kita tulis 3 sisa 4. Oke. Nah, itulah muncul tentang aritmetika modular. Kemudian kebalikan kuadratik. Kebalikan kuadratik ini merupakan studi lanjut daripada aritmetika modular dalam suatu aljabar, yaitu dalam suatu persamaan kuadratik. Nah, contohnya Pak, contohnya kita punya X kuadrat sama dengan 5. Oh, sama dengan katakanlah 4 ya. X kuadrat sama dengan 4. Berapakah nilai X di sana? 2. Oke, 2. Yang lain? Nilai X-nya? Plus 2. Ya, nilai X-nya adalah 2 atau negatif 2. Mengapa demikian? Kok tidak 2 saja? Karena kita tahu bahwa X kuadrat sama dengan 4 itu merupakan bentuk persamaan kuadratik. Sehingga kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Maka X kuadrat 4-nya kita pindah ke kiri atau dengan menggunakan kesetaraan, maka diperolehlah X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 2 sama dengan 0. Maka diperolehlah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau bentuk kuadratik ini diterapkan dalam aritmetika modular? Contohnya, X kuadrat sama dengan 2 modulo 3. Nah, berapa X kuadrat? Berbeda dengan tadi kan. Sekarang 2 modulo 3. Berapa X kuadrat itu? Nah, berarti kalau kita berbicara 2 modulo 3 adalah nilai dari X kuadrat yang apabila dibagi 3 sisa 2. Nah, maka X sama dengan apabila dibagi 3 sisa 2. Berapa bilangan kuadrat yang apabila dibagi 3 sisa 2? Kalau 4 kuadrat 16. 16 dibagi 3 sisa berapa? 1. Ya. 16 bagi 3 kan sisa 1, berarti dia tidak ada jawaban. 25 dibagi 3 24 sisa 1. Juga tidak memiliki jawaban. Oke. Sebentar. Ada semadapnya kelihatan. Nah, itulah yang disebut sebagai kebalikan kuadratik dan akar primitif. Nah, selanjutnya adalah suatu kode. Yang ada di mahasiswa pernah membeli suatu barang, bukan? Atau makanan, begitu? Pernah. Nah, bagaimana biasanya di bagian bawah dari balik makanan itu sendiri, di sampul belakang, ada suatu kode yang merupakan barcode. Ya. Itu merupakan, nah, itu merupakan barcode jenis produksi barang perusahaan. Dari barcode itulah, maka barang itu bisa diketahui. Nah, jadi ketika seseorang akan meniru produk yang dibuat oleh suatu perusahaan, maka itu bisa langsung teridentifikasi. Teridentifikasi dari mana, Pak? Dari barcode tadi. Sehingga ketika dicek barcode-nya oleh perusahaan, loh ini bukan milik saya, karena kode ini tidak ada di dalam perusahaan. Loh Pak, tetapi kenyataan di lapangan banyak barang-barang yang dipalsukan, begitu ya? Halo, tes? Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, kok masih bisa kita beli, Pak? Ya, karena kita tidak tahu bagaimana cara mengecek barcode tadi. Yang tahu adalah perusahaan itu. Dan biasanya toko-toko besar, swalayan itu yang menggunakan yang biasanya barcode-nya pakai apa nama istilahnya itu, yang dicek, kemudian muncul kodenya dan muncul harganya. Nah, itu bisa. Tapi kalau toko-toko biasa,
Makanya kan rata-rata para yang meniru produk-produk itu akan menjual tidak di toko swalayan. Karena ada kode barcode yang itu akan diidentifikasi kalau itu nyontoh atau itu merupakan KW istilahnya. Tapi ketika dijual di toko-toko biasa, maka tidak menggunakan itu. Hanya yang penting produknya itu dibuat sama, meskipun barcode-nya dibuat tanpa ada suatu kode di situ. Maka itu bisa dibeli, Mas ya. Tapi kalau di supermarket nggak bisa. Karena ada suatu kode identifikasinya kan. Oke. Berikutnya materinya yang akan kita bahas. Oh, ini dari bilangannya maksud saya, bukan trigonometri. Fungsi aritmetik. Nah, ada fungsi aritmetik di sini berarti berkaitan dengan fungsi operasi hitung. Ya, ada fungsi aljabar ya. Nah, fungsi aljabar ini biasanya dibahas di kalkulus, ada membahas mengenai jenis-jenis fungsi aljabar. Kemudian di sini kita fokus pada fungsi aritmetik. Nah, yang keenam adalah bilangan-bilangan aljabar. Bilangan-bilangan itu sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar dan juga bisa dinyatakan tidak dalam bentuk aljabar. Seperti apa itu nanti kita bahas. Kemudian bilangan rasional dan irasional, sudah paham tentu adik mahasiswa tentang bilangan rasional dan irasional ya. Rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan AB adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada persamaan Diophantine. Nah, daftar rujukan. Sebentar ya. Nah, daftar yang rujukan yang akan kita gunakan di dalam mempelajari teori bilangan ini adalah buku, artikel, video, dan internet. Jadi adik mahasiswa bebas mengakses keempat ini. Nah, penilaian kita di dalam sistem teori bilangan ini mengacu pada penilaian di Unisma. Oke. Tetapi ada perubahan ini. Penilaian yaitu skor A itu 80 sampai 100. Kemudian ada penilaian tambahan yaitu B+. B+ ini nilainya antara 75 sampai 79. Ya. Kemudian ada B. B ini adalah 70 sampai 74. Dan C+, ada C+. C+ ini adalah 60 sampai 69. Di bawah 60 sampai 55 itu adalah C. Kemudian di bawah C tidak ada D+, tapi langsung D, dan di bawah D ada nilai E. Itu sistem penilaian. Nah, kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan di dalam menempuh mata kuliah teori bilangan ini ada tugas 1, ada tugas 2, itu nilainya 15% dan 15%. Nah, nanti kita ada presentasi. Kehadiran 10%, UTS dan UAS 30% masing-masing. Nah, bagaimana dengan keaktifan, Pak? Keaktifan ada di mahasiswa tetap akan kami catat, baik itu keaktifan kehadiran maupun keaktifan dalam diskusi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban-jawaban yang diberikan dalam diskusi akan menjadi poin tambahan bagi adik-adik mahasiswa. Terutama itu akan kami gunakan untuk menambahi baik itu tugas maupun UAS maupun UTS. Itu mana bagian-bagian yang memang nilainya dirasa kurang, disitulah akan ditambah dengan keaktifan. Oke. Nah, metode pembelajaran kita masih sama seperti metode pembelajaran pada semester kemarin, karena adik mahasiswa di masa sekarang ini harus semangat
kemudian harus aktif di dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori filsafat tentang pendidikan matematika, terutama filsafat konstruktivisme sosial. Di mana di dalam filsafat konstruktivisme sosial itu adalah bahwa ilmu pengetahuan itu diperoleh dengan dua hal. Apa itu? Ada yang tahu? Bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan itu? Halo? Ada yang tahu? Yang pertama, apa? Silakan, sampaikan aja, nggak apa-apa. Yang pertama adalah memberi makna. Jadi di dalam kita belajar, agar kita memperoleh suatu ilmu pengetahuan, maka kita harus memberi makna apa yang kita baca. Dan harus memberi makna apa yang telah kita lakukan atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh sebelum-sebelumnya atau yang pengalaman-pengalaman saat menjadi mahasiswa itu perlu diberikan makna dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian, ketika kita memberikan makna dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita alami, itulah akan menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi kita. Contoh Pak, apa itu? Contoh, nah adik-adik mahasiswa misalkan sekarang ada tugas. Tugasnya apa Pak? Membuat ayam geprek. Nah, ada yang bisa buat ayam geprek? Tidak Pak, tidak bisa semua Pak, ada yang bisa. Tentu ada di mahasiswa ada yang bisa ya, terutama para perempuan yang suka masak. Nah, ada tugas membuat ayam geprek. Yang satu sudah bisa, yang satu belum bisa. Tetapi yang belum bisa tadi itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dari pengalaman membuat ayam geprek itu dicatat bahan-bahannya, yang pada akhirnya bisa membuat ayam geprek yang enak. Karena apa Pak? Karena dari pengalaman tadi memberi makna apa yang dia lakukan. Nah, tetapi ketika tidak diberi makna, itu akan hilang, tidak menjadi suatu ilmu pengetahuan. Ya sudah, ayam geprek, kemudian diminta lagi nanti, tidak bisa, lupa Pak. Karena itu kita harus memberi makna dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu harus aktif. Nah, tidak boleh pasif. Apakah Pak Ayan aktif? Ya, saya sampai saat ini tidak hampir setiap hari saya mentargetkan saya sehari itu harus bisa memperoleh 10 halaman. Jadi satu hari saya berusaha keras untuk memperoleh 10 halaman dari tulisan saya. Nah, jadi saya aktif menulis tentang pendidikan matematika, tentang matematika. Saya masih aktif sampai sekarang. Jadi satu hari saya belajar agar memperoleh 10 halaman. Besok 10 halaman. Termasuk hari libur Pak, hari Minggu ya. Hari Minggu bahkan itu lebih banyak saya gunakan untuk menulis. Kenapa? Karena hari-hari yang bukan Minggu itu adalah hari saya untuk mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, dan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kampus. Oke. Jadi dari dua hal tadi diharapkan adik-adik mahasiswa mengingat, berilah makna dari apa yang kita pelajari dan dalam kehidupan. Yang kedua adalah harus aktif. Karena ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dengan cara aktif. Baik itu aktif bertanya, aktif belajar secara mandiri, maupun aktif di dalam melakukan konstruktivisme sosial atau di dalam melakukan melalui interaksi sosial. Jadi kita juga butuh interaksi sosial. Oleh karena itu, maka pembelajaran pada teori bilangan ini akan kita lakukan diskusi kelompok, presentasi, bagaimana biasanya. Kemudian sinkron maya dan blended learning. Oke. Nah, ini kita bisa secara penuh menggunakan mobile bank application, itu kita bisa mencari internet untuk mendukung dari materi-materi yang kita pelajari. Kemudian di sini beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian milikilah motivasi. Jadi ada di mahasiswa mulai sekarang harus mulai bisa memotivasi diri kita sendiri sebelum kita memotivasi orang lain. Ya,
Jadi motivasilah diri kita, karena siapa lagi yang akan motivasi diri kita kalau bukan diri kita dulu. Nah, kemudian apabila kita memang ada masalah di dalam kuliah, bisa konsultasi pada orang tua atau kepada dosen wali untuk menyelesaikan masalah-masalah dari mahasiswa. Kemudian harus punya semangat, spirit, semangat di dalam mencari ilmu, semangat di dalam mengejar cita-cita. Dan kemudian kita harus disiplin. Disiplin baik mengumpulkan tugas maupun hadir dalam perkuliahan. Kemudian terbuka. Terbuka ini artinya adalah apa? Yaitu kita dengan percaya diri mampu melakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada pengurangan. Pengurangan nilai ini apabila terlambat di dalam mengumpulkan tugas, tes maupun. Nah, demikian itu pengantar mata kuliah mengenai teori bilangan.